ITB Negeri Lampung Timur dengan nomor PPG 2016 995 90 163, NIM PPG 2002 1142 49, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal hari ini, Senin 23 November 2020, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan layanan hari ini, mari kita awali dengan membaca lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita hari ini lancar sampai selesai. Amin. Amin. Ya, Ibu mau bertanya, gimana kabarnya Mbak-mbak semuanya? Baik. Sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin, baik, sehat. Ibu juga baik, Ibu juga sehat. Tetap jaga kesehatan ya. Pandemi seperti ini. Ya, Bu. Ya, baik. Nah, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Mbak Imah ada? Mbak Gadis, Mbak Dewi, Mbak Leni, Mbak Tasya ini yang belum masuk, Mbak Ratna sama Mbak Fitri. Mbak Fitri. Ya, oke, kita tunggu ya sambil kita mulai kegiatannya, sambil kita tunggu Mbak Fitri dan Mbak Ratna. Nggak apa-apa. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang menjaga persahabatan agar tetap langgeng. Ya. Ya, tujuan dari pemberian materi ini apa sih sebenarnya? Yang pertama, itu biar mbak-mbak semua itu tahu apa sih sebenarnya pengertian dari persahabatan. Gitu. Ya, biar mbak-mbak tuh juga tahu dan bisa menunjukkan cara-cara menjaga persahabatan itu gimana gitu. Kemudian yang ketiga, agar mbak-mbak itu juga tahu bagaimana cara menjaga persahabatan menurut agama kita, yaitu agama Islam. Itu ya. Nah, selanjutnya sebelum Ibu mulai ke materi, coba ada yang masih ingat nggak? Kita kemarin materinya materi apa ya? Masih ingat nggak? Materi yang minggu lalu? Enggak. Mbak Gadis masih ingat nggak, Mbak Gadis? Enggak, Bu. Ingat, kayak Apa? permainan. Kayak bermain kolam. Oh ya, Kolam itu renang. ya tentang bercerita itu ya, tentang bercerita. Terus kita kemarin itu bercerita, ada yang bercerita tentang kolam renang. Kalau Mbak Gadis kemarin cerita tentang apa, masih ingat nggak? Ibu masih ingat? Kucing. Iya, tentang Kucing. kucing. Betul, masih ingat. Bagus sekali. Nah, sebelum kita mulai ke materi, ada yang tahu atau belum? Persahabatan itu apa? Coba, ada yang sudah tahu atau belum? Sudah, Bu. Apa? Coba Mbak Imah, persahabatan itu apa? Selalu Tahu. nyanyi. Apa, Mbak Gadis? Akrab sesama teman. Akrab sesama teman. Mbak. Persahabatan. Sahabatan. Heeh. Akrab. Akrab, ya, bagus. Nah, sebelum Ibu mulai materinya, sebelum Ibu beri materinya, Ibu mau perjanjian dulu. Nanti ketika Ibu menyampaikan materi, kalau ada yang ribut, traktir mie ayam, gimana? Oke, Bu. Langsung. Jadi, nanti ketika Ibu menjelaskan materi, jangan ada yang berbicara satu sama lain ya, jangan ada yang ngobrol ya. Iya, Bu. Nanti kalau ada yang ngobrol, pokoknya Ibu suruh traktir mie ayam, traktir bakso di Purbolinggo, ya. Oke, ya udah. Sekarang Ibu akan mulai materinya. Tolong disimak, nanti Ibu akan kasih pertanyaan ke mbak-mbak semua. Oke? Ya. Ya, sekarang akan Ibu mulai materinya.
LKPD ini, silahkan Mbak-mbak sekarang simak video ini. Ya. Sudah terlihat belum? Baik, sudah. Ya, sudah terlihat. Ya, Ibu setel ya. Silahkan disimak. Ingat, mie ayam kalau ada yang ribut ya. Ada suaranya nggak? Oh, nggak ada, Bu. Bentar, Ibu ulang dulu. Ini sekarang ada suaranya. Sudah disimak? Udah, Bu. Ada yang masih ingat dari video tadi tips menjaga persahabatan apa? Satu saja. Coba Mbak Imah, ada yang diingat nggak dari video tadi? Yang gambarnya apa ya? Nggak tahu. Saling, Bu. Lali, Bu. Lupa. Saling apa, Mbak Gadis? Saling memberi motivasi Ya, teman. terus? Ya, jadi dari video tadi itu banyak sekali cara-cara atau tips untuk menjaga persahabatan. Ada saling menghargai, ada saling menghormati, kemudian tidak lupa untuk selalu mengucap terima kasih, mengucapkan tolong, dan mengucapkan maaf. Itu sangat penting ya dalam persahabatan. Pokoknya dalam persahabatan kita tidak boleh sungkan untuk berkata maaf, tolong, dan terima kasih. Tidak hanya dengan sahabat kita, tapi dengan semuanya, dengan semua orang. Sebaiknya kita tidak segan untuk berkata tolong, maaf, dan terima kasih. Ya. Kemudian ada
saling menjaga rahasia. Nah, saling menjaga rahasia itu hampir sama dengan menutup aib tadi. Ya, jadi Iya. ketika kita tahu rahasia teman kita, sebaiknya kita jaga dan kita tutup, jangan sampai orang lain itu tahu, begitu, ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak tahu, Bu. Udah, nggak ada? Enggak. Harus ada. Oh iya, nanti ya Bu. Mbak Gadis lagi cari pertanyaan itu. Coba Mbak Imah, ayo Ibu kasih pertanyaan dong. Apa itu? Ya. Tadi. Enggak tahu juga, Bu. Kalau gitu Ibu yang bertanya dengan Mbak Imah, gimana? Ya udah. Mbak Imah kalau dengan sahabatnya itu saling menyayangi nggak? Salin, Bu. Saling menyayangi, kenapa? Ya sahabat bareng-bareng gitu sih, Bu. Sahabat bareng-bareng, ya memang seperti itu. Mbak Gadis, mau ada yang ditanyakan nggak? Ntar Bu. Loh. Mbak Siva, Mbak Tasya, ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang menjaga persahabatan. Ya Bu, ada Bu. Apa? Coba Ibu mau dengar. Harus jaga persahabatan itu. Bu. Sebentar, Mbak Gadis. Persatuan persahabatan. Heeh. Tidak boleh bermusuh. Ya. Terus pokoknya satu sama lain. Mm-mm. Itu aja Bu. Ya, bagus. Berarti Mbak Tasya udah paham ya. Coba Mbak Gadis, jadi mau nanya nggak ini Mbak Gadis? Iya Bu. Apa? Aku Mau punya bertanya apa? Coba. Aku punya teman, tapi dia bohong. Boleh nggak Bu? Gimana punya teman tapi? Ya cowok. Punya teman tapi cowok. Ya cowok, kamu boleh nggak? Gimana Mbak? Nggak jelas Mbak. Enggak jelas, Bu. Ya Bu, Ya, ada Bu. Dengan teman boleh nggak Bu? Kita punya teman tapi kenapa? Ya aja. Maksudnya Mbak Gadis gini lah Bu, mungkin Tuh. punya teman cowok boleh nggak gitu. Punya teman cowok boleh nggak gitu? Enggak, dia Iya, ajak Bu. temen. Diajak temen bohong, boleh nggak Bu? Diajak teman bohong? Boleh nggak? Ya pastinya ya nggak boleh. Enggak boleh ya, Bu, ya. Iya, kenapa tidak boleh? Berbohong itu perilaku yang baik atau buruk? Buruk. Buruk. Nah, itu tahu. Jadi, sebaiknya kalau kita berteman itu kita jangan mengajak teman kita untuk berbohong. Kita juga jangan mau jujur itu, Bu. diajak. Iya, kita juga jangan mau diajak berbohong. Begitu ya. Ya Bu. Iya, sebaiknya seperti itu. Kalau diajak berbohong atau kita mengajak berbohong, itu berarti ya seharusnya tidak boleh karena memang itu hal yang buruk, tidak boleh dilakukan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Nggak ada. Enggak. Enggak Bu. Mbak Imah belum nanya Mbak Nggak Imah. ada. Ini apa sih, Bu? Mbak Gadis, ada yang mau ditanyakan lagi tidak, Mbak Gadis? Enggak lah. Enggak lah. Agar tetap langgeng. Ya, cara menjaga persahabatan agar tetap langgeng. Betul. Ini ada yang tahu tadi Ibu sudah tanya ya, persahabatan itu apa? Ada yang menjawab teman akrab, ada yang menjawab apa nyanyi-nyanyi bareng gitu ya tadi ya Mbak Imah ya jawabnya ya? Arka, Bu, aku. Oh,
Ya, akrab. Nah, jadi sekarang kita simak. Mau Ya, coba sekarang kita lihat apa sih sebenarnya pengertian dari persahabatan. Cara menjaga persahabatan agar tetap langgeng. Langgeng. Ya. Pengertian persahabatan menurut para ahli, ya, para ahli itu orang-orang yang intelektual, orang-orang yang pintar gitu, misalnya profesor. Nah, itu seperti itu disebut dengan para ahli. Menurut Schaeffer tahun 2005 menyatakan bahwa persahabatan diartikan sebagai sebuah hubungan yang kuat dan bertahan lama antara dua individu yang dikarakteristikkan dengan kesetiaan, kekariban, dan saling menyayangi. Coba ada yang maksud nggak? Maksud dari kalimatnya ini apa? Ayo, ada yang mudeng nggak? Menyatakan bahwa Enggak, Bu. persahabatan diartikan Ya. sebagai sebuah hubungan yang kuat dan bertahan lama antara dua individu yang diaktifkan dengan kesetiaan, Kekariban dan saling menyayangi. Nah, Ibu jelaskan ya. Jadi maksudnya Schaeffer di sini adalah persahabatan itu hubungan yang kuat antara dua individu, dua orang atau lebih dari dua orang, ya. Di mana hubungan itu menunjukkan kesetiaan, kemudian akrab, terus saling menyayangi. Nah, yang dimaksud seperti itu. Jadi yang disebut dengan persahabatan menurut Schaeffer itu dua orang atau lebih yang saling menyayangi, akrab, setia satu sama lain, gitu. Mbak kalau sama sahabatnya kayak gitu nggak? Ya, semua sahabatnya. Ya, Ya, semua sih, Bu. ya, pasti seperti itu kan. Kalau ya pasti kita dengan sahabat itu pasti punya rasa sayang, kita setia dengan sahabat, kita akrab, kemana-mana berdua, bertiga, berempat, ya? Ya, Bu. Ya. Nah, pengertian yang kedua, menurut Santrok, persahabatan adalah suatu bentuk hubungan yang dekat, yang akan melibatkan suatu kesenangan, percaya, penerimaan, respect, saling membantu, menceritakan sebuah rahasia, pengertian, dan juga spontanitas. Tuh, jadi persahabatan menurut Santrok itu hubungan yang dekat, saking dekatnya, itu sampai mereka selalu melakukan kesenangan atau melakukan kegiatan itu selalu bersama-sama, gitu. Terus percaya satu sama lain, kemudian menerima satu sama lain, kemudian peduli satu sama lain, membantu satu sama lain, saling bercerita rahasia yang dimiliki, kemudian memiliki pengertian dan juga spontan atau bisa terbuka atau belak-belakan gitu kalau dengan sahabatnya. Gitu. Di sini kalau sama sahabatnya pada bisa belak-belakan apa enggak? Belak-belakannya apa, Bu? Iya, Belakang apa, Bu? belak-belakan itu cerita. Ya, Cerita belak-belakan itu kita. maksudnya kita menceritakan dengan gamblang, menceritakan dengan tanpa takut. Kehidupan kita. Nah, itu gitu maksudnya. Masa nggak tahu sih? Enggak. Ya, loh ya wajar ada yang tahu, ada yang enggak ya. Ayo, Bu, Boleh? ya. Si Ima, Bu. Si Ima nggak tahu. Ayo, mie ayam, mie ayam, Uang Jawa. mie ayam. Ibu lanjutkan materinya boleh? Boleh. Oke, Ibu lanjutkan. Yang selanjutnya, pengertian persahabatan menurut agama Islam. Agama Islam itu agamanya siapa? Agamanya kita. Nah, betul. Menurut agama kita atau agama Islam, dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi, yang dianugerahi nikmat Allah
nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang syahid, dan orang-orang solih. Dan teman mereka itulah sebaik-baiknya teman. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa persahabatan dalam Islam adalah berteman dengan orang-orang yang beriman kepada Allah serta taat kepadanya. Tuh, kalau dalam Islam ya, dalam agama kita ya, pengertian yang dimaksud dengan persahabatan itu adalah berteman dengan orang-orang yang baik atau yang beriman kepada Allah, yang menyembah Allah, yang taat atau patuh kepada Allah. Nah, itu disebut dengan bersahabat, gitu. Sahabatnya mbak-mbak semua pada rajin sholat enggak? Rajin, Bu. Nah, berarti kalau rajin sholat, itu insya Allah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah atau taat kepada Allah. Amin. Ya. Amin. Ya Rabbal Amin. Rabbal alamin. Nah, sampai pada pengertian persahabatan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya? Enggak? Nggak ada? Enggak. Lanjut ya? Enggak ada. Ya. Oke, lanjut. Nanti kalau ngobrol nanti mie ayam. Iya, mie ayam pokoknya. Nah, yang materi selanjutnya adalah cara-cara menjaga hubungan persahabatan. Sahabatan. Coba yang pertama dibaca Mbak Imah, apa itu yang pertama? Bertemu. Ya, yang Bertemu. kedua Mbak Gadis. Mbak Gadis baca Mbak Gadis. Jujur satu sama lain. Jujur satu sama lain. Mbak Leni yang ketiga. Mendukung satu sama lain. Mendukung satu sama lain. Mendukung. Mendukung. Mbak Dewi ada nggak ini Mbak Dewi? Baca Mbak Dewi nggak ada. bisa baca, Bu. Irja. Oh ya udah, ulang lagi Mbak Imah baca lagi. Sering bertemu. Yang selanjutnya. Sampingnya. Jangan Jangan komentari. Yang bawah sendiri. Terakhir. Lupakan tentang alah. cemburu. Ajar kongkon. Ya. Baca dulu. Nah, sekarang Ibu jelaskan satu-satu. Cara menjaga hubungan Di situ persahabatan lagi lo dulu rampung. agar tetap Tinggalan langgeng. aku semua. Yang pertama adalah sering bertemu. Ya. Jadi untuk menjaga persahabatan agar tetap erat, itu yang pertama adalah harus banyak-banyak bertemu atau sering bertemu gitu. Tapi bertemunya itu untuk membicarakan hal-hal yang baik ya, jangan bertemu untuk ngomongin orang. Nah, itu nggak baik. Tapi bertemu untuk hal-hal yang baik, misalnya belajar bersama atau seperti ini untuk Zoom meeting bersama. Nah, itu bagus kalau seperti itu. Yang kedua, cara yang selanjutnya adalah Bu, aku mau tanya. ya, Sering bertemu tapi main bagus nggak, Bu? sering bertemu tapi main. Kalau menurut Ibu ya, kalau mainnya itu Luyur lu. tahu waktu ya, misalnya mainnya enggak yang sampai sore atau sampai malam, oke, enggak apa-apa. Menurut Ibu itu masih hal yang baik-baik saja. Tapi kalau mainnya itu pulangnya sampai sore, sampai lupa untuk beres-beres rumah, sampai lupa untuk makan, lupa untuk sholat terutama, nah itu baru enggak baik gitu. Apalagi kalau pulangnya sampai malam. Nah, itu enggak baik kalau seperti itu, ya. Nggak pernah aku, Jadi, Bu. nah iya jangan sampai murid Ibu ada yang seperti itu. Pokoknya nggak boleh. Siang, Bu, aku pulang, Bu. Ya, harus seperti itu. Ibu lanjutkan ya. Ya, Bu. Yang kedua adalah jujur satu sama lain. Di sini ada nggak yang bersahabat tapi nggak saling jujur? Ada? Jujur, Bu. Jujur? Nah, Jujur. bagus. Ya, jujur satu sama lain. Jadi salah satu cara untuk menjaga hubungan persahabatan. Ya, jadi agar persahabatan itu bisa langgeng, memang sebaiknya kita jujur satu sama lain dengan sahabat kita. Tidak perlu ada yang disembunyikan, begitu ya.
Selanjutnya, Iya. mendukung satu sama lain. Nah, mbak-mbak di sini kalau dengan sahabatnya saling mendukung tidak? Mendukung. Ya, saling mendukung. Tapi ingat ya, saling mendukung Yang penting positif loh, Bu. ya betul, Ibu baru mau ngomong. Yang penting mendukung itu hal-hal yang positif. Jangan hal-hal yang tidak baik atau hal negatif itu didukung, jangan. Ya. Hal positif yang harus didukung. Nah, selanjutnya, jangan berkompetisi. Ada yang maksud apa? Ada yang tahu maksud dari jangan berkompetisi? Nggak tahu. Berlomba, Bu. Ya, Bu. betul. Ya. Maksudnya itu jangan berlomba atau jangan saling menunjukkan kekuatannya. Apa? Apa Mbak Leni? Nggak jadi. Ya, jangan berkompetisi itu maksudnya kita tidak boleh bersaing dengan sahabat kita sendiri. Itu tidak baik ya. Kalau misalnya kita bersaing, kalau kita bersaing dengan sahabat sendiri, nanti akan berakhir bisa jadi pertengkaran, perselisihan gitu. Jadi sebaiknya ketika ketika kita memiliki hubungan persahabatan itu sebaiknya jangan berkompetisi atau jangan saling bersaing satu sama lain gitu. Paham? Nah, kemudian yang terakhir, lupakan tentang cemburu. Ada yang maksud di sini lupakan tentang cemburu itu gimana? Tahu? Gimana? Iri. Lupakan tentang cemburu. Iri, Bu. Iri Ya. bukan. Ya, maksudnya di sini adalah misalnya nih, Ibu kasih contoh. Misalnya Ibu dan Mbak Gadis itu sahabat akrab ya. Temenan akrab banget. Ya. Terus Ibu lihat Mbak Gadis sedang bersama Mbak Imah. Di situ Ibu jengkel, Ibu nggak suka, nah itu namanya cemburu. Gitu. Ya, iri. Nah, iri itu seperti itu tidak Iri. boleh. Jadi ketika kita bersahabat itu, kita harus ya sudah, ya nggak apa-apa. Kita tidak perlu iri, kita tidak perlu cemburu dengan sahabat kita yang berteman dengan orang lain juga gitu. Kenapa kok seperti itu? Karena manusia itu makhluk sosial. Maksudnya sosial itu manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain. Jadi jangan melarang sahabat kita untuk bersosial atau memiliki hubungan dengan orang lain. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak lah. Enggak, oke, kita lanjut ya. Ya, Bu. Ya. Selanjutnya adalah cara menjaga hubungan persahabatan menurut apa? Menurut agama Islam. Agama Islam. Coba yang pertama Mbak Imah dibaca. Bersahabat dengan Muslim. Ya, yang kedua Mbak Gadis baca. Sahabat dengan orang soleha. Ya, yang ketiga Soleha. Mbak Imah baca lagi Mbak Imah. Sahabat dengan orang yang berakah Mulia. Mbak Gadis baca lagi yang keempat. Lalu saling berdoakan. Ya, Mbak Imah lagi. bersahabat karena Allah. Mbak Gadis lagi. Menutup aib. Nah, yang terakhir, pilih sahabat yang jujur. Nah, yang sudah Mbak baca tadi adalah cara menjaga hubungan persahabatan menurut agama Islam atau menurut agama kita. Ibu jelaskan satu persatu ya. Ya, Bu. Yang pertama, ya, bersahabat dengan Muslim. Maksudnya itu kita bersahabat atau berteman sesama Muslim. Tapi ingat nih, dengar ya, dengerin. Ibu mau ngomong, meskipun di sini cara menjaganya adalah bersahabat dengan Muslim,
Tapi agama Islam tidak melarang kita untuk berteman dengan teman yang beda agama. Ya. Islam tidak melarang. Karena bagaimanapun juga teman yang berbeda agama itu ya sama-sama manusia, itu teman kita. Jadi kita harus punya toleransi, namanya toleransi, ya. Paham? Paham, Bu. Nah, baik. Salah, maaf. Nah, kemudian yang kedua adalah bersahabat dengan orang soleh. Maksudnya orang soleh atau soleha itu adalah orang yang baik ya. Orang yang baik, yang patuh perintah Allah, yang taat dengan Allah, begitu. Nah, yang ketiga, gimana Mbak Gadis? Rukun agama. Ya, yang ketiga adalah bersahabat dengan orang yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu maksudnya yang berperilaku baik, begitu ya. Kemudian yang keempat adalah selalu saling mendoakan. Jadi kita sesama sahabat itu harus saling mendoakan, terutama mendoakan yang baik-baik, ya. Kita tidak boleh mendoakan sahabat kita, mendoakan yang buruk itu tidak boleh. Kita harus mendoakannya yang baik-baik, begitu. Iya. Kemudian yang kelima, bersahabat karena Allah. Maksudnya adalah kita bersahabat bukan karena teman kita kaya, kita bersahabat karena teman kita cantik, bersahabat karena teman kita itu punya motor bagus, bukan seperti itu. Maksudnya di sini adalah kita harus bersahabat itu benar-benar tulus. Ya, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya. Iya, Bu. Kemudian yang selanjutnya, cara menjaga persahabatan menurut agama Islam yang selanjutnya adalah menutup aib. Ada yang tahu aib itu apa? Aurat. Kejelekan, Akurat. kekurangan orang. Kejelekan orang lain, Bu. Kejelekan atau kekurangan orang lain. Ya, betul. Kejelekan atau kekurangan atau keburukan, seperti itu ya. Jadi, kita harus menyembunyikan atau menutup aib sahabat kita. Kita tidak boleh mengumbarnya. Kita tidak boleh menceritakan aib teman kita ke orang-orang. Nah, seperti itu tidak baik. Jadi, karena kita... Bu, tapi aku garis 8%. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya itu ya keluar aja, nggak apa-apa, Mbak. Garis 8% belajar mana nih? Udah, Ibu lanjut ya. Yang terakhir adalah pilih sahabat yang jujur. Ya, maksudnya di sini adalah kita memilih sahabat yang jujur. Karena Bu, sini. ya, karena ketika kita bersahabat dengan orang yang tidak jujur, itu pasti nanti tidak akan langgeng. Ya kan? Nah, baik. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya, ini ya. Mbak Imah, mau ada yang ditanyakan? Enggak lah. Enggak lah, oke. Kalau gitu kita selesaikan materi hari ini, kita tutup, kita cukupkan sampai di sini. Kemudian selanjutnya ada mengisi evaluasi. Nanti Ibu kirim, berhubung semua kendalanya pada jaringan, hujan, kemudian baterai yang sudah low, linknya nanti Ibu kirim, Mbak-mbak silahkan diisi di Google Form, tapi jangan lewat hari ini, pokoknya hari ini harus dikerjakan ya. Iya, Bu. Baik. Nah, kesimpulan hari ini adalah menjaga persahabatan. Tadi menjaga persahabatan apa aja? Coba Mbak Imah sebutkan satu saja. Sahabat yang selalu... Yang selalu? Enggak tahu yang lanjut tadi. Oke, Ibu yang akan menyimpulkan ya. Jadi, untuk menjaga persahabatan itu banyak sekali. Salah satunya dengan cara saling menyayangi dan saling jujur, ya. Atau kalau dari segi agama Islam, itu kita harus mencari sahabat yang
jujur, kemudian bersahabat dengan orang yang solih, solihah, orang yang berperilaku baik, ya, kemudian menutup aib temannya, aib sahabatnya. Nah, itu salah satu ciri-ciri cara menjaga menjaga persahabatan agar tetap langgeng menurut agama Islam dan secara umum, begitu. Sampai di sini paham? Ya, Bu. Baik. Sebelum kita tutup dengan berdoa, Ibu mau bertanya dulu. Setelah mengikuti materi ini, Mbak-mbak, yang dirasakan apa, Mbak Imah? Apa yang Mbak Imah rasakan setelah mendapatkan materi tentang persahabatan? Apa ya? Apa? Yang dirasakan apa? Rasanya ya sangat ingin ketemu, Mm-mm. ingin saya menyayangi, terus apa ya, nggak tahu. Nah, ya udah nggak apa-apa. Mbak-mbak di sini pada senang nggak mengikuti kegiatan Ibu ini, mengikuti pelajaran bersama Bu Rina, senang nggak? Senang sih, Bu. Senang, alhamdulillah kalau senang. Nah, baik. Materinya selesai sampai di sini, pertemuan kita selesai sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya. Mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Meskipun keluar satu persatu, oke, tidak apa-apa. Ibu maklum, di sini juga sedang hujan, mendung, pasti jaringannya susah, HP-nya pada low, kemudian di sana masih mati listrik ya? Ada yang mati listrik ya di sana ya? Enggak, Bu. Di tempat Mbak Imah nggak mati? Enggak. Tadi tempat Mbak Leni mati soalnya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Imah dan semuanya sudah berpartisipasi dalam kegiatan siang hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Semoga materinya bermanfaat. Semoga kita masih bisa bertemu di kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya Mbak. Ya, Bu. Dah, matiin nggak apa-apa.